Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai klasifikasi hama. Lalu yang beranggotakan yang pertama yaitu Alma Daini Selgi dengan NIM 057, lalu yang kedua Nabila Dianovit Asari dengan NIM 058, yang ketiga Deviana Kiswara Saputri dengan NIM 059, yang keempat saya sendiri Gani Rosyad dengan NIM 060, lalu Lutfia Azahra Arifin dengan NIM 062, lalu yang selanjutnya Abimanyu Anggit Widada dengan NIM 064, lalu yang terakhir Vivian Oktolita Ginting dengan NIM 065. Berikut merupakan topik materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu definisi hama, lalu yang kedua klasifikasi hama berdasarkan binatang penyerangnya, lalu yang ketiga klasifikasi hama berdasarkan cara merusaknya, lalu yang terakhir klasifikasi hama berdasarkan bagian tanaman yang terserang. Lalu yang kelima yaitu contoh klasifikasi hama pada tanaman kubis. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Lutfia Azhara Arifin. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang definisi hama. Pendefinisian hama merupakan pendefinisian yang bersifat antroposentrik, berpusat pada kebutuhan manusia. Pengetahuan tentang dasar-dasar biologi menunjukkan bahwa herbivora, jasad memakan tumbuhan, merupakan suatu kumpulan trofi yang memang bertugas mengatur populasi tumbuhan. Atau secara metabolis, herbivora adalah jasad yang hanya mampu memanfaatkan energi yang telah diolah atau jasad heterotrof. Herbivore ini disebut hama atau jasad mengganggu karena memakan tumbuhan yang diusahakan baik secara ekonomis maupun subsisten oleh manusia. Baik. Lalu materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Abimanyu Anggit Widada. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi yang kedua yaitu klasifikasi hama berdasarkan binatang penyerang. Yang pertama ada filum Ascamyntes. Anggota filum Ascamyntes yang berperan sebagai hama yaitu dari kelas Nematoda dengan ciri-ciri memiliki ukuran yang sangat kecil, memiliki bentuk silindris memanjang, tidak berwarna dan transparan, tidak memiliki alat sirkulasi dan pernafasan. Kemudian yang kedua ada dari filum Mollusca. Anggota filum Mollusca yang banyak berperan sebagai hama yaitu dari kelas Gastropoda dengan ciri-ciri tubuhnya bersifat lunak, kepala dan kakinya bilateral simetris, kaki terletak di bagian ventral digunakan untuk merayap, mulut radula. Kemudian yang ketiga ada filum Arthropoda. Filum Arthropoda merupakan filum terbesar dalam dunia binatang. Filum Arthropoda memiliki ciri-ciri tubuh dan kaki berruas-ruas. Tubuh terbagi 2 atau 3 bagian, alat tambahan yaitu sayap, antena, dan kaki, berpasangan dan berruas-ruas. Hewan dalam filum Arthropoda yang berperan sebagai hama adalah kelas Arachnida dan kelas Insecta. Ordo Insecta yang penting sebagai hama tanaman adalah yang pertama Orthoptera, kemudian Hemiptera, kemudian Homoptera, ada juga Coleoptera, kemudian Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, dan Thysanoptera. Kemudian yang keempat ada dari filum Chordata. Anggotanya yang paling berperan sebagai hama adalah kelas Mammalia. Hewan dari kelas ini diantaranya adalah gajah, babi hutan, tikus, bajing, dan lain-lain. Ciri umum mamalia yaitu seluruh tubuhnya dilindungi dan ditutupi oleh rambut-rambut halus. Sudah dilengkapi dengan kelenjar air susu, umumnya melahirkan, temperatur tubuhnya tidak dipengaruhi makanan dan lingkungan. Next. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alma, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hama berdasarkan cara merusaknya. Bentuk kerusakan sendiri yang ditimbulkan oleh hama dapat ditentukan oleh morfologi dari alat mulutnya. Khususnya pada serangga, memiliki dua tipe dasar alat mulut, yaitu tipe pengunyah atau mandibula dan tipe penghisap atau hastelat. Kedua tipe dasar mulut ini akan mengalami variasi menjadi berbagai macam alat mulut, yaitu penggigit pengunyah, penggigit penghisap, penjilat, pencucuk penghisap, dan penghisap. Dengan cara merusaknya, hama dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama ada hama penyebab puru. Golongan hama ini mula-mula akan masuk ke dalam jaringan melalui bagian-bagian tanaman yang masih muda atau melalui titik tumbuh, kemudian hidup dan akan makan di dalam jaringan tanaman inang tersebut. Hama ini juga akan mengeluarkan sekresi tertentu saat merusak jaringan tanaman yang mengakibatkan timbulnya kelebihan jaringan atau biasa disebut dengan puru. Contohnya puru pada biji oleh serangan Anguina itrici pada gandum. Kemudian yang kedua ada hama pemakan. Golongan hama ini mempunyai tipe alat mulut berupa penggigit pengunyah. Hama ini merusak tanaman dengan cara melubangi dan merobek bagian tanaman yang diserang. Gejala yang timbul akibat serangan hama ini antara lain terbentuknya lubang, robek, atau hilangnya bagian tanaman yang diserang. Biasanya terjadi pada akar misalnya oleh serangan Leucopolis roida pada tebu. Kemudian ketiga ada hama penggerek. Golongan hama ini merusak tanaman dengan cara mengebor bagian tanaman dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam jaringan tanaman. Hama ini memiliki tipe alat mulut berupa penggigit dan umumnya masuk ke dalam jaringan pada saat fase larva. Contohnya penggerek ubi jalar oleh serangan Chilas farmicarius. Next. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kami yaitu Nabila. Dipersilakan. Selanjutnya ada hama penghisap. Hama ini merupakan spesies serangga hama yang menyerang tanaman dengan cara menusukkan alat mulut berupa belalai probasis bertipe pencucuk penghisap untuk menghisap cairan tanaman. Hama ini menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan sukar untuk dikendalikan. Contohnya, hama Helopeltis theobromai pada bagian kakao. Selanjutnya ada hama penggorok. Golongan hama ini menyerang tanaman dengan cara memakan daging buah, daging daun, dan menyisakan bagian epidermisnya. Bagian daun yang diserang akan menggelembung dan pada akhirnya mengering. Contoh hama penggorok yaitu hama Brontispa longissima dan Plesipa reichis pada daun kelapa. Selanjutnya ada hama penggulung. Golongan hama ini merusak dengan cara yang khusus. Biasanya larva yang baru menetas terus menggulung daun atau pucuk sedikit sambil memakan. Hama tersebut umumnya tinggal dan makan di dalam gulungan sampai membentuk pupa pada fase dewasa akan keluar pada gulungan. Contoh hama penggulung yaitu Lamprosema indicata pada kacang dan kedelai. Next. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Kiswara. Kami persilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah klasifikasi hama berdasarkan bagian tanaman terserang. Yang pertama adalah hama perusak akar atau umbi. Hama ini menyebabkan proses penghisapan unsur hara, air, dan lain sebagainya menjadi terganggu. Contohnya yaitu Silas fumicarius pada ubi jalar. Yang kedua adalah hama perusak batang, cabang, dan ranting yang menyebabkan pengangkutan zat makanan terganggu atau terhenti sama sekali sehingga tanaman menjadi layu atau mati. Contohnya adalah Rhizopus ferrugineus atau dikenal dengan nama kumbang kelapa merah. Yang ketiga adalah hama pemakan daun atau penghisap cairan tanaman. Hama ini menyebabkan proses fotosintesis menjadi terganggu. Contohnya hama Thrips tabaci yang mengakibatkan keriting pada daun tanaman cabai. Yang keempat adalah hama perusak bunga dan buah. Hama ini menyebabkan buah rusak atau bijinya hampa. Contohnya adalah Helopeltis anthoni dan kelelawar. Yang kelima adalah hama pemakan biji-bijian di gudang penyimpanan. Hama pasca panen yang aktivitasnya dapat menurunkan dan merusak kualitas juga kuantitas produk pertanian setelah dipanen. Contohnya adalah Cytophilus jamais dan Calandra oryzae. Yang selanjutnya adalah hama penular atau vektor penyakit tanaman. Hama ini berperan sebagai agen yang menularkan suatu penyakit dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Contohnya adalah warang hijau atau
Nama ilmiahnya adalah Nepothetic spp. Next. Lalu untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Vivian Oktalita. Kami persilakan. Baik, selanjutnya contoh klasifikasi hama pada tanaman kubis, yaitu larva Crocodilomia pavonana FF. Morfologi serangga C. pavonana terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Terdapat 3 pasang tungkai pada toraks, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Terdapat sayap pada toraks, memiliki sepasang antena, memiliki mata majemuk dan mata tunggal. Pada alat mulut terdiri atas 1 pasang mandibel, 1 pasang maksila, dan sebuah labrum dan labium. Tipe mulut stadia larva adalah tipe mengunyah, setelah imago berubah menjadi penghisap. Larva C. pavonana merusak tanaman kubis dengan menyerang bagian daun, crop, dan titik tumbuh tanaman. Larva instar awal memakan daun dan meninggalkan lapisan epidermis yang kemudian berlubang-lubang setelah lapisan epidermis tersebut mengering. Apabila larva C. pavonana menyerang titik tumbuh, maka tanaman dapat mati atau tanaman kubis tetap hidup, namun akan membentuk daun muda atau crop yang relatif kecil. Serangan hama C. pavonana pada tanaman kubis yang sudah membentuk crop akan menghancurkan crop atau menurunkan kualitas crop, sehingga kubis tidak laku apabila akan dijual. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil untuk presentasi kali ini. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.